balik lagi di Santekno. Oke, kita hari ini akan menjelaskan tentang cara untuk mengatasi error handling pada golang. Jadi yang baik. Jadi misal kita coba dulu buat satu file handling.go. Kita buat package main, lalu misalkan kita punya suatu function namanya hitung area, yang mana ini tuh ada radius integer gitu, terus nanti balikannya integer dan error. Nah, setelah itu kita cek nih, if radius kurang dari 0 maka kita return 0, lalu buat suatu error. Errornya tidak boleh kurang dari 0, misalkan kayak gini ya. Lalu nanti kalau misalkan enggak 0, kita return radius dikali radius. Nah, oke. Setelah itu ini untuk function areanya, lalu kita buat suatu function main yang menjalankan program. Misalkan area error kita panggil hitung, misalkan kita tulis min1. Nah, lalu if error, kita tulisnya gini dulu biar gampang. Kita handling if error sama dengan nil, maka kita print len kalau terjadi kesalahan titik kayak gini. Nah, kalau emang enggak, jangan lupa return. Setelah itu kalau memang nggak ada error, berarti kita print aja langsung area. Nah, oke. Seperti ini termasuk handling juga. Ini handling yang paling sederhana. Yaitu kita menggunakan suatu balikan atau kita statement bahwa kalau misalkan radiusnya kurang dari 0, maka kita akan isi suatu errornya itu dengan suatu message, sehingga nanti saat di program utama di main ini kita handle kalau misalkan errornya ada, maka kita keluarkan suatu informasi bahwa ini terjadi kesalahan. Oke. Baik, selanjutnya kita akan merubah beberapa atau melakukan customisasi, atau kita custom nih errornya agar lebih mudah di pembacaannya. Ada beberapa cara customisasi atau cara custom error tersebut dan bagaimana cara handle-nya. Di sini ada yang pakai panic, ada yang pakai divert. Nah, itu berbagai macam cara bisa kita gunakan. Nah, contoh untuk yang pakai divert seperti ini nih. Misalkan functionnya itu balikin pesan ya, pesan error seperti ini.
Terus kita tulis aja println, ini contoh simple penggunaan fungsi differ. Nah, ini function nanti akan dipanggil di differnya. Misal gini. Ini kita komen dulu. Ini contoh. Jadi saat kita melakukan handling error tersebut, contohnya kita deklarasikan dulu differ pesan error, lalu kita println ini baris pertama, baris kedua. Nah, kalau seperti ini maka akan si pesan error ini akan dieksekut terakhir. Contoh, go run hand. Nah, ini baris pertama, baris kedua, lalu contoh simple penggunaan fungsi dari differ. Nah, dari differ ini kita akan ubah menjadi suatu yang nantinya dijalanin di akhir, tapi tak dengan pesan error. Nah, kita tambahkan dulu atau kita coba mengenal dulu yang namanya panic ya. Misalkan kita buat lagi function jalankan panic, misalkan kayak gini. Panic, ini contoh panic, situasi panic. Nah, lalu di dalam function ini misalkan kita juga print dan fungsi ini println fungsi ini berjalan dengan selesai. Misalkan kita panggil di sini. Kalau ini differ udah kita coba jalanin untuk jalankan panic. Nah, apa yang terjadi? Untuk fungsi init berjalan dengan selesai ini nggak akan dieksekut. Nah, jadi panicnya keluar, lalu nanti kita akan kelihatan suatu error panic, sehingga yang di paling bawah itu nggak akan dieksekut. Nah, setelah ini gimana caranya agar kita melakukan differ dengan fungsi panic? Nah, jadi kita rombak, kita jalankan panic ini, lalu kita juga bikin suatu differ. Misalkan differnya itu recovery. Kita lakukan recovery misalkan ya. Recovery, fungsi ini melakukan recovery. Nah, nah, saat kita jalankan function panic atau fungsi panic, kita buat differ lakukan recovery. Nah, setelah ini kita coba jalankan panic dan kita juga
coba println fungsi main berjalan sampai selesai, misalkan kayak gitu. Kita jalanin, apa yang terjadi? Nah, kita lihat bahwa fungsi ini melakukan recover, lalu panic, lalu tidak menjalankan yang fungsi dari main setelah jalankan panic. Nah, dilihat dari sini, maka kenapa si diver tidak terakhir setelah panic, sedangkan pada tadi saat pengetesan awal diver itu akan dijalankan terakhir atau di end suatu function. Nah, inilah keunikan dari suatu diver kalau bergabung dengan panic. Jadi sebelum panic, si function tersebut langsung memanggil function lakukan recovery karena kita mendeklarasikannya menggunakan diver. Nah, pendeteksian ini sangat baik, sangat bagus kita lakukan karena dalam suatu program, misalkan kita punya program API yang menjalankan API beberapa data, yang mana kalau misalkan ada salah satu endpointnya itu panic, maka nggak boleh tuh si service langsung mati secara keseluruhan. Maka dengan cara handling seperti ini, kita akan menghandle si service tersebut agar tetap jalan dan bisa terkontrol. Nah, ada beberapa perubahan nih. Contoh, kita akan melakukan update recovery-nya di sini nih. Misalkan if person, atau kita buat pesan ya, pesan recover itu diambil dari recover. Nah, ini ada function tersendiri diambil dari function recover, maka cek pesan recover itu nil atau enggak. Kalau misalkan nil, kita print pesan recovernya. Nah, seperti ini. Lalu ke bawah fungsi melakukan recover. Maka nih, apa yang terjadi setelah ini kita jalankan? Nah, maka si panic tidak akan terjadi dan recover pun menjalankan semua function yang ada. Misal contoh, ini contoh situasi panic dijalankan, lalu fungsi melakukan recover juga dijalankan dan fungsi utama pun dijalankan. Sehingga di sini kita sudah cover bahwa kalau ada panic dimanapun, dia akan menginformasikan itu panic, tetapi tidak sampai menghalangi si program ini berjalan terus. Nah, misalkan di sini kita implementasikan di suatu hitungan area. Contoh, kita diver lakukan recover. Terus kalau error ya udah kita buat error seperti ini. Coba kita jalankan untuk yang ini. Kita coba. Nah,
maka akan tidak, si informasi tersebut akan dikenal error tetapi tidak dilakukan panic, sehingga dijalankan sampai selesai saja. Oke, sip. Jadi seperti itu untuk sesi kali ini, cara melakukan handling error pada Golang, yang mana ini sangat berguna sekali untuk kita semua. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.